Selamat malam pemirsa, TV-ku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya, Meisa Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Hadapi banjir, Dewan minta drainase dapat perhatian. Upaya pangkas mata rantai distribusi pangan beras. PLN salurkan bantuan pasang baru listrik bagi 575 warga. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Mengantisipasi banjir, DPRD Kota Semarang meminta drainase di Kota Semarang dapatkan perhatian lebih. Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga diminta dimaksimalkan, supaya banjir saat hujan deras mengguyur Kota Semarang tidak terulang. Pengalaman banjir di Jalan Raya Kaligawi, Jalan Mukti Harjolor, saat hujan deras mengguyur Kota Semarang pada Selasa malam menjadi perhatian serius DPRD Kota Semarang. Ketua DPRD Kota Semarang meminta supaya upaya-upaya pengerukan sedimentasi terus dilakukan, khususnya di drainase yang menuju ke sungai besar. Sebab dikhawatirkan masih banyak sumbatan-sumbatan yang dapat mengganggu aliran air. Selain itu, untuk mengurai banjir saat hujan deras melanda Kota Semarang, Pemkot Semarang diminta juga melakukan koordinasi lintas sektoral dan instansi. Sebab sejumlah sungai besar di Kota Semarang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau BBWS Pemali Juwana, sehingga sistem pompa dapat lebih dimaksimalkan dan tidak saling lempar tanggung jawab saat terjadi banjir. Mendorong nih pemerintah Kota Semarang supaya segera diturunkan timnya untuk pembenahan drainase dan subdrainase. Untuk sungai-sungai besar, alhamdulillah sudah dinormalisasi. Walaupun ada beberapa yang belum, hanya persoalannya tidak cukup untuk normalisasi sungai. Kalau drainasenya itu tidak dibenahi. Itu kan akses yang menuju ke sungainya ini yang sebetulnya banyak sumbatan. Itu segera diperbaiki, dinormalisasi juga, agar hujan, ini kan hujan baru 3 kali kalau nggak salah atau 4 kali. Itu kalau nanti sudah musim hujan kayak gitu, begitu hujan nggak ada nggak bisa ngeresep lagi karena sudah sering hujan. Ini saja sudah lama, artinya beberapa bulan nggak hujan saja nggak bisa ngeresep loh air itu. Jalan Raya Kaligawe dan Mukti Harjolor sendiri sempat terendam banjir pada Rabu siang akibat dari hujan deras yang terjadi pada Selasa malam. Akibat banjir ini, aktivitas warga sempat terganggu karena ketinggian banjir di sejumlah titik hampir 50 cm. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara tim Badan Anggaran DPRD Kota Semarang bersama dengan pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang menyetujui dan menetapkan besaran APBD murni tahun 2024 sebesar 5,4 triliun rupiah. Persetujuan dan penetapan APBD murni Kota Semarang sebesar 5,4 triliun rupiah ini dilakukan Kamis siang dalam sidang paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda persetujuan bersama penetapan APBD Kota Semarang tahun 2024. DPRD Kota Semarang sebagai representasi dari warga Kota Semarang secara aklamasi menyetujui APBD murni tahun 2024 yang telah dibahasnya dalam Badan Anggaran bersama dengan tim eksekutif atau pemerintah Kota Semarang. Pendapatan sendiri ditetapkan sebesar 5,2 triliun rupiah, sedangkan belanja sebesar 5,4 miliar rupiah atau defisit sebesar 229 miliar rupiah. Atas penetapan APBD ini, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman berharap nantinya di tahun 2024 dapat langsung diserap. Dewan juga meminta supaya target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai. Harapan kami setelah disahkan, segera dilaksanakan, baru fungsi kami sebagai pengawasan yang kita lakukan dengan teman-teman sesuai dengan tupoksi masing-masing. Eksekutif kan mencoba untuk meningkatkan itu terus. Kami juga selalu diskusikan, jangan sampai target itu dipaksakan. Artinya target itu dipaksakan, nantinya tidak bisa realisasi kan juga eman-eman gitu loh. Jadi yang
paling tidak melalui kajian-kajian seperti parkir semisal. Sementara itu, Wali Kota Semarang mengaku APBD yang ditetapkan akan diprioritaskan ke sejumlah program seperti kesejahteraan masyarakat, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Mengenai adanya defisit, menurutnya nanti akan ditutup dengan dana-dana lain seperti hadiah lomba dan lainnya. Masih kayak dulu lagi ya, jadi yang pertama pasti kesejahteraan masyarakat, baik penanganan stunting, kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan inflasi, tapi tidak lupa juga masalah infrastruktur dan investasi, karena itu menjadi satu bagian yang merupakan kebijakan juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah itu fokus selain juga ya pasti yang lainnya kesehatan, pendidikan. Tapi yang menjadi prioritas seperti tahun 2023, ini 2024 ini kan juga kondisi ekonomi, kondisi pangan juga belum baik gitu ya, belum recovery lagi karena ada salah satu fenomena El Nino dan sebagainya. Ita berharap saat memasuki awal tahun, program-program dapat segera dijalankan dan anggaran lekas terserap dan pendapatan memenuhi target. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Upaya pangkas mata rantai distribusi pangan beras, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthic di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthic berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthic sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap
Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, untuk menekan harga bahan pangan yang melambung tinggi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama Pemkot Semarang menghadirkan kios Pandawa Kita. Keberadaan kios Pandawa Kita diharapkan mampu menekan laju inflasi. Dan juga selamat datang Pak PJ Gubernur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama Pemkot Semarang menghadirkan kios Pandawa Kita untuk menekan laju inflasi di provinsi ini. Kios Pandawa Kita yang berada di Pasar Kanjengan Semarang akan menjadi kios rujukan harga bagi pedagang beras lainnya dalam menjual kepada masyarakat. Dalam mengoperasikan toko ini, Pemkot Semarang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Petani, BUMP Lumpang Semar Sejahtera Semarang, BUMP Wijaya Kusuma Pangan Mandiri Cilacap, dan BUMP Sukoharjo Makmur Pangan Sejahtera, di mana Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Sukoharjo adalah daerah yang merupakan lumbung padi. Cilacap maupun Sukoharjo ini adalah merupakan daerah lumbung padi ataupun surplus padi, sehingga ini inisiatif dari Wali Kota Semarang dan juga dari Kepala Kantor BI Jawa Tengah untuk diadakan kerjasama, sehingga dari kedua daerah tersebut akan memberikan pasokan ke Kota Semarang, dan ini ada kerjasamanya dalam bentuk syarat tertulis, sehingga dan di Pasar Kanjengan inilah nanti ada kios Pandawa Kita, dan kita harapkan ini akan menjadi food estate food station untuk di Kota Semarang. Toko Pandawa Kita ini merupakan terobosan dari TPID Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang sebagai upaya solusi untuk menekan dan mengendalikan harga komoditas pangan di Provinsi Jawa Tengah. Harapannya memang ini ke depan kapasitas beras akan kita jual juga akan bertambah, sehingga akan efektif toko Pandawa Kita ini menjadi market price reference, sehingga nanti harga-harga di luar dari toko Pandawa Kita ini bisa mengikuti harga yang kita tetapkan di sini. Dan ini merupakan kerjasama terobosan dari TPID Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Saat ini harga beras medium di pasaran dijual Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram, dan hadirnya kios Pandawa Kita bisa dijual dengan harga di bawah Rp13.000 per kilogram. Pemkot Semarang juga meluncurkan aplikasi Siharpa atau Sistem Informasi Harga Pangan. Siharpa merupakan aplikasi milik Disperinda Kota Semarang yang berfungsi memantau serta mengevaluasi kualitas dan harga beras setiap hari. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah harga cabai yang melambung, kini giliran harga kedelai diam-diam juga ikut naik. Harga kedelai yang akan mencapai Rp13.000 per kilogram berdampak pada ukuran tahu dan tempe yang semakin mengecil. Hal ini membuat pedagang tahu tempe di pasaran mengalami penurunan omset. Sepi pembeli, inilah yang dirasakan para pedagang tahu dan tempe di Pasar Mijen Kota Semarang. Pedagang mengatakan dampak naiknya harga kedelai yang mencapai Rp13.000 per kilogram membuat tahu dan tempe dalam beberapa hari terakhir ukurannya semakin mengecil dibandingkan produksi tahu tempe pada pekan lalu. Meski mengecil untuk harga masih tetap sama. Satu tempe plastik ukuran 1/4 jual Rp6.000, sementara tahu ukuran kecil dijual Rp8.000 per plastiknya. Dan tahu besar dijual Rp10.000 per bungkusnya yang berisi 10 biji. Imbas semakin kecilnya ukuran tahu dan tempe, diakui pedagang, membuat lapaknya tak dilirik pembeli. Akibatnya penjualan mereka juga turut menurun. Ya
nggak naik, cuman dikurangi. Dulu tebel, sekarang nipis. Juga tahunya ya juga dulu juga besar-besar, sekarang ya agak kecil-kecil ya. Iya, pada berkurang karena itu dulu punya besar-besar, dikirain saya yang ngurangin, saya nggak bikin dari pabrik. Dulu banyak pembelinya, sekarang pasti dulu habisnya banyak ya, sekarang cuma 3 ton. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai yang sebelumnya sempat di angka Rp7.000 per kilogramnya, sehingga produksi tahu tempe dapat normal kembali dan penjualan tahu tempe kembali meningkat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. PLN salurkan bantuan pasang baru listrik bagi 575 warga. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN Persero memberikan bantuan pasang baru listrik untuk 575 warga kurang mampu di Desa Wonoroto, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo. Bantuan tersebut untuk mempercepat pembangunan melalui pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. PLN bersama mitra kerja berkolaborasi memberikan bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis. Program BPBL merupakan kontribusi PLN dalam meningkatkan hajat hidup orang banyak. Mereka yang berhak mendapat bantuan BPBL adalah masyarakat kurang mampu yang telah divalidasi oleh kepala desa, lurah, serta pejabat setempat. Program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi. Bantuan BPBL diberikan kepada masyarakat meliputi 3 titik lampu dan 1 kotak kontak. Untuk 575 rumah dengan daya 900 volt ampere dan pulsa listrik masing-masing senilai Rp100.000. Kami siap bersinergi, berkolaborasi, siap menjalankan perintah yang ditugaskan kepada PLN untuk melistriki listrik ke seluruh masyarakat, sehingga harapan kami melalui bantuan ini seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan, dan seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki listrik sehingga rasio elektrifikasi kita bisa mencapai 100%. Masyarakat menyambut antusias atas bantuan ini. Wardoyo, salah seorang warga penerima bantuan dari Desa Wonoroto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan BPBL yang diterimanya. Niki kula pun tampi listrik, saluran listrik gratis. Sederenge kula tampi saluran listrik, kula nyalur saking nggen raine. Niki matur nuwun sanget pun tampi saluran listrik gratis. Semoga PLN tetap jaya. Peresmian bantuan ini juga dihadiri langsung oleh staf ahli Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hari Purnomo, Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Herizal, dan Manajer PLN UP3 Purwokerto, Denny Fitrianto. Dari Wonosobo, Restu Indah melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lain, jika ingin menikmati liburan di tempat rekreasi yang menarik, Saloka Theme Park bisa menjadi daftar kunjungan Anda. Di sini Anda akan dimanjakan dengan 25 wahana seru sekaligus menantang adrenalin. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy.
Saloka Theme Park merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Tuntang, Kabupaten Semarang. Taman rekreasi tematik keluarga ini mengusung konsep kearifan lokal yang berlokasi di antara Kabupaten Semarang dan Salatiga. Saloka Theme Park memiliki 25 wahana dan dibagi menjadi 5 zona. Di antaranya zona pesisir, zona Balantara, zona Sagara Prada, zona Kamayai, dan zona Araria. Saat pertama kali masuk, kita akan disambut langsung dengan zona pesisir. Di sini ada wahana raksasa yang diberi nama Cakrawala. Kita diajak menaiki gondola, kemudian berputar hingga ketinggian 33 meter. Selain itu, ada zona Araria yang menjadi salah satu zona favorit. Di tempat ini menyajikan beragam wahana yang membawa sensasi ekstrim, seperti wahana bengak-bengok, paku bumi, obat tabit, dan lika-liku. Wahana bengak-bengok yakni berbentuk lingkaran, maju mundur dan berputar di atas rel setengah lingkaran. Menaiki ini akan membuat kita teriak sepuasnya. Sedangkan wahana paku bumi membuat kita merasakan sensasi melayang dari ketinggian puluhan meter. Wahana favorit lainnya yakni lika-liku. Wahana ini layaknya roller coaster yang bisa meluncur dari ketinggian 12 meter dengan jalur berlika-liku dan laju yang cepat. Zona Sagara Prada juga tak kalah serunya. Di zona ini banyak wahana yang cocok untuk kita bersantai dan bermain. Dengan wahana tematik seperti ini di Jawa Tengah hanya ada di Saloka dengan luasnya kurang lebih 12 hektar dan dilengkapi dengan 25 wahana. Nah, total wahana yang kita miliki ya 25 itu terdiri dari beberapa kategori wahana. Ada wahana yang untuk keluarga, wahana yang santai, ada juga wahana air, ada wahana yang horor serem-serem juga ada, dan wahana ekstrim pun juga ada. Dan di Saloka ini terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada pesisir, yang kedua ada Balalantara, ada Kamayai, ada Sagara Prada atau Arunjam, dan yang terakhir ada zona Balalantara gitu. Jam operasional dari Saloka sendiri jam berapa, Mbak? Untuk jam operasional kalau di hari biasa, di hari Senin sampai Kamis, buka dari jam 10 sampai jam 6 malam. Kalau untuk di hari Jumat, buka dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Dan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional buka di jam 10 pagi dan sampai jam 7 malam. Kalau tiket masuknya, Mbak? Tiket masuknya kita di hari biasa 120.000, di weekend 150.000. Tapi untuk harga tiket tersebut itu adalah tiket terusan. Jadi hanya membayar sekali saja di depan sudah mendapatkan semua wahana. Pengunjung yang datang pun tak hanya dari Semarang saja, tetapi juga luar kota. Seperti Ali, salah satu pengunjung asal kota Solo ini membawa keluarganya untuk menikmati wahana di sini. Bagus sih, lengkap. Edukasi untuk anak-anak juga ada, bagus. Naik ke wahana apa aja, Pak? Itu yang apa itu roller coaster, terus paku bumi, rata tadi semuanya rata. Yang ya, paling terus arung jeram juga ada. Yang paling favorit apa, Pak? Paling favorit saya paling suka karena dengan anak cucu ya, arung jeram. Pada Saloka Theme Park masih ada zona lainnya yang berisi wahana-wahana menarik yang bisa dicoba bersama keluarga. Jam operasionalnya Saloka Park yakni mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Selain full time, kita juga bisa mendapatkan program menarik tiket Saloka at Night yang hanya membayar Rp80.000 jika kita datang mulai pukul 4 sore. Bagaimana? Anda tertarik untuk berlibur dan seru-seruan bersama keluarga atau pasangan di Saloka Theme Park? Dari Kabupaten Semarang, Irfan Diardianto melaporkan.